Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas bab 7, yaitu mengenal Rasul-Rasul Allah. Apa sih itu Rasul? Pertanyaan itu pasti terbenak di kota kalian. Nah, Rasul sendiri adalah secara bahasa disebut sebagai utusan atau seorang yang diutus Allah. Nah, secara istilah Rasul ini adalah seorang laki-laki yang dipilih Allah secara langsung untuk menyampaikan wahyu yang berisi ajaran Islam kepada umatnya. Jadi seorang ketika mendapatkan wahyu kepada Allah, berarti dia diutus. Sebagaimana kalian kalau di rumah itu disuruh untuk menyelesaikan sesuatu hal atau diamanati untuk menyelesaikan sesuatu hal. Sama seperti Rasul. Namun bedanya ini adalah perintah langsung dari Allah. Siapa sih Rasul-Rasul itu? Rasul yang wajib diketahui ada 25. Yang pertama ada Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Ayub, Nabi Syuaib, Nabi Musa, Nabi Harun, Zulkifli, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyasa, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan Nabi Isa, serta yang terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Nabi-nabi ini perlu diketahui karena apa? Mereka adalah orang-orang yang diutus secara langsung oleh Allah untuk menerima wahyu dan menyampaikannya. Rasul ini mempunyai mukjizat masing-masing dan mempunyai keistimewaan masing-masing. Untuk menghadapi umat yang saat itu belum memegang agama Islam, maka Rasul diberikan mukjizat sebagai apa? Sebagai tanda bukti bahwa mereka adalah benar-benar utusan dari Allah, serta untuk merangkul para umatnya sendiri. Seperti yang kita ketahui, seluruh Rasul satu persatu mempunyai umatnya sendiri-sendiri, dan kategori umatnya itu berbeda-beda. Ada yang susah, ada yang gampang, dan ada yang lain sebagainya. Nah, sifat para Rasul sendiri mempunyai sifat. Karena Rasul adalah utusan Allah, Rasul itu berarti harus mempunyai sifat sidik atau dapat dibenarkan atau sangat benar. Rasul tidak pernah salah, Rasul itu maksum, tidak pernah salah. Artinya dalam menerima wahyu dan menyampaikannya, beliau melakukannya dengan cara sebenar-benarnya. Setelah itu adalah amanah, yaitu para Rasul sendiri membawa agama Islam dengan penuh amanah dan dapat dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu tabligh, artinya menyampaikan apa yang didapatkan oleh Allah, diberikan lagi kepada umatnya, yaitu menyampaikan. Setelah itu fatonah, seluruh Rasul di muka bumi ini terlahir cerdas, artinya tidak ada Rasul yang kekurangan, Rasul itu sempurna. Nah, apa sih perbedaan antara Nabi dan Rasul? Nabi sendiri adalah orang laki-laki yang mendapat wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri. Nah, Nabi ini tidak diutus oleh Allah, namun tidak diutus untuk menyampaikannya. Berbeda dengan Rasul. Rasul adalah seorang laki-laki yang mendapat wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri dan wajib disampaikan kepada umatnya. Inilah yang menjadi letak perbedaan antara Nabi dan Rasul. Artinya apa? Artinya Rasul sendiri memiliki sebuah kesulitan yang cukup tinggi dalam menyampaikan umatnya. Berbeda dengan Nabi, karena Nabi hanya menerima wahyu untuk dirinya sendiri, namun tidak untuk disampaikan. Nah, Rasul ini harus menyampaikan. Dalam penyampaian itu beberapa lika-liku harus dihadapi oleh para Rasul, seperti umat yang susah untuk diatur, lantas zaman yang berbeda-beda, seperti itulah yang membuat perbedaan antara Nabi dan Rasul. Rasul sendiri juga banyak yang memiliki mukjizat, namun tidak semua Nabi mempunyai mukjizat. Adapun jumlah Nabi ada sekitar 240 ribuan, namun kalau Rasul yang wajib diketahui hanya 20 untuk kita sendiri.
ada kategori Rasul Ulul Azmi. Apa sih itu Rasul Ulul Azmi? Rasul Ulul Azmi adalah orang-orang pilihan dan memiliki kesabaran, ketabahan, dan keteguhan hati. Sifat ini ditunjukkan kepada Rasul ketika beliau menyampaikan dakwahnya. Rasul Ulul Azmi ini secara tidak langsung adalah orang-orang yang dipilih langsung oleh Allah untuk diamanai dan mempunyai kekuatan yang luar biasa. Kekuatan di sini dapat diartikan adalah ketabahan, kesabaran, keteguhan hati dalam menghadapi umat-umatnya. Jadi ketika tadi Rasul yang wajib diketahui hanya ada 25 Rasul, dan Rasul lantas dipotong lagi menjadi hanya 5 orang. Kelompok 5 orang ini disebut sebagai Rasul Ulul Azmi, atau orang-orang yang pilihan, orang-orang yang dipilih Allah, yang memiliki kesabaran tinggi, ketabahan, dan keteguhan hati yang cukup dalam. Nah, siapa sih Rasul yang mendapatkan gelar Ulul Azmi? Ini terdiri dari Nabi Nuh. Karena apa? Anak Nabi Nuh pada zaman dahulu itu tidak mau menyembah Allah, bahkan istrinya pun tidak mau menyembah Allah. Kemudian Allah menurunkan azab bagi mereka. Mereka ditenggelamkan dan mati. Sementara umat yang ikut kepada Nabi Nuh itu selamat. Ada Nabi Ibrahim alaihissalam, Raja Namrud pada saat itu, musuh Nabi Ibrahim, dan Azar, seluruh umatnya itu menolak ajaran Nabi Ibrahim. Lantas Nabi Ibrahim tetap bersikukuh untuk mendakwahkan agamanya, dan beliau diberi mukjizat ketika beliau mendapatkan sanksi atau dihukum oleh Raja Namrud, dibakar. Ketika dibakar, Nabi Ibrahim tidak merasakan panas, namun sebaliknya Nabi Ibrahim hanya merasakan dingin yang biasa. Itu adalah mukjizat dari Nabi Ibrahim. Setelah itu ada Nabi Musa. Musuh Nabi Musa adalah Raja Fir'aun, raja yang terkenal dengan kejahatannya yang luar biasa, dan rakyatnya juga memusuhi Nabi Musa. Dan Nabi Musa pun sendiri mempunyai mukjizat, yaitu mampu membelah laut yang bernama Laut Merah sekarang dengan tongkatnya, sehingga beliau selamat dari kejaran biadab Raja Fir'aun serta tentaranya. Selanjutnya ada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa terkenal dengan kaum yang ingkar, yang berencana membunuh Nabi Isa alaihissalam sendiri. Namun Allah masih menyelamatkan Nabi Isa dengan mengangkat Nabi Isa ke langit ketujuh. Jadi dikarunia mukjizat oleh Allah, yaitu dapat menyembuhkan orang sakit dan menghidupkan orang yang sudah meninggal. Setelah itu ada Nabi Muhammad SAW, yaitu Nabi terakhir, Nabi kita, Nabi akhir zaman. Nabi Muhammad juga mempunyai siksaan yang berat, siksaan oleh kaumnya. Beliau dilempari batu. Bahkan Abu Lahab, paman Nabi Muhammad sendiri, dan kaum Quraisy itu menentang ajaran Nabi Muhammad, serta mengancam akan membunuh Nabi Muhammad waktu itu. Tapi Nabi Muhammad tetap bersikukuh menjalankan perintah Allah, sehingga dapat menjalankan dan hijrah ke Madinah bersama umat-umat yang taat. Nabi Muhammad adalah Nabi yang mempunyai syafaat uzma, syafaat yang terbesar pada hari kiamat nanti. Semoga kita kelak akan mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah. Amin, amin, Allahumma amin. Nah, pertanyaannya adalah, apa perbedaan Nabi dan Rasul? Berapa jumlah Nabi dan Rasul yang kita ketahui? Apa yang dimaksud Rasul Ulul Azmi, dan siapa saja yang termasuk Rasul Ulul Azmi? Nanti jawaban dari pertanyaan ini kalian akan tulis di lembar yang sudah disediakan. Setelah itu dikumpulkan menjadi lembar kerja peserta didik yang akan dinilai oleh Bapak sendiri. Nah, setelah itu ketika ada pertanyaan-pertanyaan lagi, nanti bisa ditanyakan langsung kepada Bapak. Dan mungkin itu saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Materi kita telah selesai. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin itu saja yang Bapak bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, biridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.